Kurik kan gitu. Ya gitu. Karena ketika isyarah itu dibuktikan di sini ditemukan batu kampak besar itu Kang Wawan. Saya serahkan ke Kang Wawan, memang keturunan Eyang Tumenggung Kusuma. Kasihan ke dia karena dia kerja jadi lawyer di Bandung itu. Saya bilang ngumpulin barang, kenapa saya cuma ngumpulin doang gitu. Tapi memang begitu kodrat-kodratnya, harus kasihkan. Mau keris mau apapun gitu. Saya kasihkan kalau sudah habis. Nah itu. Enggak. Tongkat naga ini mungkin udah lama, udah 3 tahun. 3 tahun. Kemarin baharnya saya kasihan ke turun yang juga yang ada di Jepara. Sekarang lagi Jepara, perempuan tuh lagi berjuang single fighter tuh dalam urusan dakwah lah. Dakwah sosial. Saya punten. Aneh udah bikin saung ini mah. Jang nyen saung, cenah bahasa nanti kan gitu nya si kalau bilang katanya. Nyen saung tuh kudu modal. Kan ada abis beletak-beletuk gitu ya. Modal. Harus dengan modal. Allah. Kopi hitam enggak? Ya mugni ya goni yuk. Oh ini pasti kaya Allah. kopi. Kocok-kocok pasilanya si Erik datang ke sini. Lagi ngapain, A? Lagi tataring ngelemahin ini, mau bersihin, tapi ada perasaan saung. Jadi bikin saung. Tahu-tahu dia jadi pulang aja. Habis pulang ngepel. Ang, ambil nih bambu 50 batang. Astagfirullahaladzim, siapa tetangga bejaan. Di sisi lain kita muji alhamdulillah. Oh ternyata itu barulah punya keyakinan. Dek semuanya ini, ornamen semuanya hasil daripada saudara-saudara semuanya. Termasuk itu lukisan Semar karya Kang Tata Braga itu dibawa oleh siapa? Biksu Sampokong ini kelenteng yang di Parongpong. Apa tuh namanya? Gajah Putih. Gajah Putih. Dibawa sama Kang Ki Gembol itu cenah urang kudu mawa lukisan ieu. Nah yang kemarin fitnah ieu nu Ibu Ratu Cempok mah. Kang aya nyebutkeun perdukunan karena ada Ibu Ratu di sana. Saya simpan di rumah. Ya udah apa sih lukisan? Namanya karya seni gitu. Kalau memang semuanya lukisan, semuanya patung itu masih yang tidak boleh, ya udah patung di depan juga nggak usah ada gitu. Ya itulah fenomena, tapi kita sikapi dengan bijak aja. Baik, saya simpan aja. Unik satu. Itu 7 tahun yang lalu. Nah, yang melukisnya bilang itu Lukis, masa yang melukisnya kok jadi tua. saya kasih pakai ikat cahaya sumirat ya itu, pakai baju pangsi. Giliran datang kok kayak begini, mau udah tua aja badenglek cetekan gitu. Nanti 10 tahun kemudian kan. Jadi dia ngelukisnya kayak Kisiki ini, Kisoleh Pati. 3 tahun lagi sekarang udah berarti. Soalnya orang Cimahi. Ini dia lukisan dari Belanda. Lagi pakai mahkotanya. Maka alhamdulillah saya Kang Nanang sampai mahkota-mahkotaan KW itu udah rompat kan. Ayah 5 mah, siger perempuan ada. Kalau kita bikin teater seneng gitu ya, teater sejarah. Ornamennya sudah ada, semega ada, apa pun ada. Mal. Itu belakang. Bang Asep. Ente. Waduh, saya harus ngopi dong. Udah tuh ngopi wae. Kayak ngarep ngelugor utama. Wah. Biar. Kolanya. Makanya kayak orang Pakistan. Saudara-saudara udah mulai kumpul sekarang. Iya, nyikapi Indonesia kan sekarang lagi. Alhamdulillah. Dia di Jakarta aja, di Betawi, Topen, di itu istrinya. Dari Singapura. Kita ada itu di Singapura, di Amokyo. Ada itu saudara Bolepat berapa? Amokyo. Amokyo. Itu mamanya siapa yang jadi juara silat itu? Suaminya Yong Mengtong di sana. Adik saya. My sister number 3. Husband from Singapore. Angmokyo.
Bongkeng, habis bongkeng Amokyo. Tapi bagaimanapun juga Singapura itu adalah rumpun Melayu, karena bagaimanapun uangnya isu-isak. Jadi sana itu orang Singaparna sebetulnya. Kalau sejarah, karena yang isu-isak itu kiai dari maka dulu kan masih seperti Brunei, Malaysia, saudara-saudara kita rumpun Melayu itu masih terah para sultan-sultan kerajaan dari kita. Anggen asbes. Sarehat sadari itu. Ya nyobian ieu rokok ya. Rokok kiai. Bantuna kali ini lagi tat ketemu nih. Ketemu lagi Anggen. sembah dalam lokasana kalau tidak diburu diurus mah tempat pembuangan sampah itu kan adipati itu dalam lokasana dipuja. Masya Allah. Tapi Anggen masih di ditu, masih di Masjid Sisaga. 16. Oh iya. Karena Oh ada hari tahu. ya apa ya? Memang opini-opini dari saudara kita dari mana dari keluarga juga. Aku lihat. Sekarang kamu lihat. Karena kita punya membuat adalah tadi 13. membedah silaturahmi ke saudara-saudara mulai kabuliwala, mulai pancakaki, karena kita akan tahu itu dengan pancakaki. Artinya bukan kita ingin diakui, tidak. Tapi kita harus mengakui bahwa seluruhnya leluhur kita, apalagi yang tadi ada silsilah. Ya Kang Nanang kalau mungkin dari ayahanda Tadi mah geus di jasana kapake deui. itu sisanya di Om Kang Nandang di Garut, karena ayahanda dari Garut. Karena lahirnya Aceng di Garut itu sejarahnya di Eyang Riyayi. Eyang Riyayi itu pagar dalam Jaya Karantanan. Pagar dalam Jaya Karantanan kata orang panglimanya Sunan Masuki, padahal dia putranya. Namanya bukan itu. Putranya Kian Santa. Jadi alhamdulillah tahun ini sampai Pangeran Kodono dari Kanoman mau datang 3 kali ke sini, jangan publikasi karena saya lagi melacak tari darah saudara. Ya. Wah saya masih hidup nih usia 85 tahun, tidak tahu. Ajangan mah geus apalin teu kudu dijelaskeun Wiranta. Oh. Udah geus pernah dibuka Nah kronologi. intinya kan gitu. Ini keluarga besar. Seperti Kang Nandang datang ke sini itu bukan ke bawah air, tidak. 28 tahun di Banten, punya istri orang Banten, Pandeglang, dan turunan Syekh Daud lagi gitu. Ternyata nyambung. Ke mama si Buntu, Buya Armin. Duriana kawali ya. Saya tahu ke Keramat Panjang. Keren panjang betul. Panjang. Jadi ternyata kalau kita bolak-balik dakok ternyata masih karukun, termasuk Syekh Buyut Mansur. Cikadul gitu. Dapat jodoh orang Kulon jauh-jauh ternyata itu teman tali temali ternyata. Flashback kembali harus perputaran poros itu akan terulang. Gitu. Makanya putar gelang itu akan ketemu. Jadi bukan dengan bicara ini. Rasulullah yang agak tua yang di Indonesia itu yang ada di Keramat Panjang, Syekh Daud itu bapaknya langsung Imam Ali Uraidi. Jadi beliau itu anaknya Imam Ali Uraidi. Itu duriannya Rasulullah kok langsung. Rasulullah. Ya bagaimana tidak Rasulullah, karena bicara tentang Al-Bantani itu bicara tentang Cirebon Nagari, akhirnya kan itu. Maka ya itu Sultan Hasanuddin di sana itu subhanallah. Nah, ini silsilah keluarga. Iya ya. Padma Alik. Nah, kita harus terus investigasi. Beliau itu ketua kepala divisi Siliwangi. Jadi yang gaji Ahmad Yani dan Nasution. Kalau dalam negara dulu ada yang namanya pemegang sandi negara, ada 5 orang. Salah satunya saya punya kakek namanya Raden Adang Suganda. Jadi ibunya beliau terah Cianjur, namanya Nimas Ratu Haja Saudah, ibunya kakek. Nah ini. Nyambung dari jeung Satibi. Iya. Jadi masih ada aliran muda. Ini catatan Mama Ali Padma Negara, masih zaman baheula. Maaf. Bahkan di depannya ada pepelingnya yang Sunan Kalijaga yang selalu dibaca itu. Kang ini tahu ya. Itu komplitnya itu, yang komplitnya bahasa Jawa Mataram itu. Ya, ini nanti akan sama dengan ketika Kang Nandang menelusuri sejarah tentang Pitnio, Tehek, Kaisar Ming,
Tapi ketika Tehek itu menjadi menantunya, menjadi besannya Kanjeng Eyang atau mertuanya Kanjeng Eyang itu, dan dia menuliskan sejarah ilmu Tripitaka. Dan di sana bahasanya Sunda. Ilmu segala ilmu masih ada dengan ini seperti ini. Ada catatannya. Maka saya bilang belajar itu ketika kita silaturahmi membantu keluarga di sini sebetulnya kan gitu. Kita Itu satu lagi ada yang paling Nanti gitu. belum keluar loh. Belum keluar. Wah, Sabar saudara. Ya udah tahu duluan dia. ini catatan Acan aya nu lebih penting kan. ini udah aja lah yang muka di ini aja udah berhasil. Oleh tamat catatan karuhun. Anu ti Catatan pribadi. Ini saksi. Aki ti akinya kan. Aki Ali Padma Di Kusuma kan. awal pembukaannya traveling yang Sunan Kalijaga. Baru beliau itu menuliskan tentang Rundayan Raden Mas Singayuda atau dikenalnya Raksa Yuda. Waktu muda yang namanya Raden Mas Singayuda. Putraan Tigarwa Nyi Raden Ende, Nyi Mas Gurande. Anak pertamanya namanya Raden Mas Singawinata. Anak kedua Nyi Raden Mas Mursita. Anak ketiga Nyi Raden Imba. Terus anak keempatnya Raden Mas Singamanggala II. Jadi Singamanggala ada Singamanggala 1, ada Singamanggala 2. Singamanggala 2 itu cucu. Lalu yang kelima Raden Mas Muhammad Taif atau Aspidin Raksa Permana. Namanya Haji Muhammad Taif. Lalu yang ketujuh Nyimas Suwindan. Lalu anak ke-6 dulu, anak ke-6 itu adalah ini saya dari jalur Raksa Santana. Saya Raksa Santana. Punya adik yang ketujuh Nyimas Suwindan. Ada keluarga Suwindan. Terus yang ke-8 Raden Mas Natayuda. Nah, ini keluarga Natayuda. Cucunya Eyangku Partaswanda. Jadi kalau mau bangun apa tuh yang jembatan. Cirahong katanya. Itu orang lain yang bilang anak cucunya nggak pernah tahu. Jadi harus melalui Eyang Partaswanda. Cuman dia yang tahu. Misalnya ada yang rusak atau apa. Gaibnya di situ sama Eyangku Partaswanda. Itu cerita Eyangku gimana waktu zaman Mataram. Berarti Banggar ya. Ah, Anggarannya beliau. iya. Mungkin Dan yang tahu gaibnya artinya pancangnya itu di mana itu beliau ya. Sampai zaman dulu katanya ada cerita kan lagi ngetren tuh kalau para menak punya lampu yang dari Mataram. Lampu gambreng apa katanya? Iya, ya. Dia tuh orang yang dikasihnya yang bilang kalau kita mah keturunannya nggak pernah tahu, nggak ngalamin gitu. Yang ceritanya tuh yang dikasihnya, yang dikasih. ngalaminnya. Jadi ada muridnya kata Eyang Partaswanda mau apa? Coba ambil lampu, katanya cuma masuk kamar doang. Tuh lampu udah ada. Dari mana katanya? Boleh nyuri di Mataram katanya. Itu katanya. Gitu ceritanya. Udah ngerawel Sampai korma ya? Iya. Sampai korma. Kalau dulu kan Masuk korma lagi tuh kamar, susah korma ya baru ke dipetik. kita. Adanya di Arab aja, yang habis dari sana baru. Nah, anak ke-9 ini baru Nyimas Adi Mursita. Nyimas Adi Mursita. Nah, Singawinata punya anak Nyimas Imba ya. Imah, ini Imah. Di sini siapa nih? Imah siapa ini? Singawinata tuh ya Sumaningrum. Ya, Imah Sumaningrum. Nah. Terus yang ke dari itunya dari Iya, Singamanggala 2 anaknya 4 nih. 5 yang tercatat di sini. Muhammad Taif yang banyak, ada 10. Ada bocasan Muhammad Taif. Nah, ini kalau yang Raksa Santana istrinya 4. Istri pertama namanya Niraden Dewi Murkila binti Majadina binti Anggabaya bin Argadirja bin Padmanegara bin Raden Kusuma Dinata. Candranegara dulu, bin Candranegara baru Kusuma Dinata 1. Nah, itu istrinya yang Raksa Santana punya anak 1 yaitu buyut saya yang namanya Eyang Nata Permana Ali Padma Negara. Istri yang kedua itu
namanya Nimas Raden Sinta. Ya. Anaknya ada 2, Nyimas Ganda dan Nyimas Dewi Murtasi atau Purnama. Iya. Lalu istri ketiga, ada nggak kali namanya? Istri ketiga itu Nyimas Mutia. Dari istri ketiga punya anak 2 yang namanya Raden Harja Permana. Harja Permana dan Nyimas Witarsi. Terus baru Nyimas Ratna. Nah ini di buku Prabu Koneng yang ditulis hanya Nyimas Ratna. Ya. Nyimas Ratna itu istri keempat, anaknya cuma 2. Engkos, Nyimas Engkos dan Jojo. Gitu. Itu perlu apa penyempurnaan Iya. di buku karya Kang Ade Cangkar itu. Iya, Karena banyak memang penyempurnaan itu. penyempurnaan masih banyak ini dan juga di sana tidak tersusun rapi. Ngeklok. Karena juga di sana juga tidak ada data TAD. Nah, itulah yang maksud penyempurnaan. Maka Dan Nyimas Mutia itu dari Kijang utama. pertama, kenapa harus ada dicabut beti waktu kemarin di ini? Kalau kita kebetulan semuanya di Batu Karut ya banyak makamnya. Iya. Nah, jadi di Batu Karut semua tuh. Cikoneng. Di Di Cikoneng. belakang dari desa Putra Pangker di desa Cikoneng. Belakang desa. Subhanallah. Nah, ini foto kakek Ana Dan dan Suganda. Eta anu pernah jeung Ini Bapak Karno. Ini gurunya Pak Karno, tinggalnya di Menteng. Ini bawa saya Raden Ali Padmanegara, Nata Permana. Guru siapa? Gurunya Pak Karno itu. Hah? Bukan guru ente juga. Nah ini Buyut, Raden Ali Sujana, istrinya Nimas Ratu Aja Sauda, keturunan Eyang Wiratanudatar. Jadi di Babakan Madang keluarganya. Di Kundul. Pasnya sekarang mah. Guru ketemu ya. Jadi awalnya nggak tahu dulu. Pas itu ada yang jatuh di itu punya keluarga, punya kakek. Mama harus ketemu di Karang. Beliau kelahiran 1872. Beliau jadi sempat ke Singapura, punya istri kedua di Singapura. Namanya nih Raden Mariam, anak bungsu daripada Sultan Siak. Sultan Siak Singapura. Anaknya ada 2. Kalau saya dari istri pertamanya beliau yang namanya nih Raden Ayu Kalsum, anak mantri Kawah Karawang. Nama Nyai Kalsum binti Raden Ahmad Sudira. Ini dari sisi silsilah kakek. Kalau dari nenek saya namanya Khadijah binti Zubair binti Salmah juga, Salmah binti Alwi. Niti Kusuma. Adanya Pitung, abangnya Pitung. Kalau Pitung namanya Muhammad Ali Niti Kusuma. Punya abang Alwi Niti Kusuma. Siapa beliau? Beliau anaknya Pangeran Samsus Sirin. Pangeran Samsus Sirin punya bapak Kiai Abdul Qadir. Kiai Abdul Qadir punya bapak Chandra Dimerta, yaitu Pangeran Jayakarta IV. Nah, nanti ke atasnya Mataram. Ya. Ke Adimerta, terus ke Pangeran Arya Jipang. Arya Jipang nikah dengan Ratu Ayu Jati Balabar. Ratu Ayu Jati Balabar binti Syekh Abdul Haris Maung Bodas bin Singamanggala Bogor bin Surawisesa. Jadi kiri kanan Anda dapat. Kuat. Damping tebal. Nah kalau yang dari Mataram itu gelarnya Azmat Khan. Jadi keturunan daripada Sayyidina Hasan. Marganya itu dari Sayyidina Musa Kazim. Sama sama Habib Rizik. Habib Rizik dari ibunya, dari nenek. Jadi ayah saya dengan neneknya Habib Rizik itu sepupu. Neneknya Habib Rizik namanya Jawiyah, Nimas Jawiyah dari Niti Kusuma keluarganya. Nah ini salah satu Ampura ya Kang Nandang ya. Iya, lanjut. Ini sanak keluarga yang ada di Cikoneng nih semuanya nih. Ya, mungkin dari kawan-kawan ada yang terdaftar di sini, jadi ikut masukkan kalau ada.
Ini rundaian ini ditulis oleh pertama kali selesai tahun 60. Yang dimulai penulisan itu tahun 1897. Mama Ali Padmanegara. Masih beliau masih ada. Selesai tahun 60, beliau menulis dengan adiknya yang bernama adiknya beliau Raden Harja Permana. Tuh. Nah, dalam naskah ini perlu jadi barometer kita. Sang Prabu Siliwangi punya anak tuh langsung kalau di sini nih, Sang Prabu Pucuk Umun. Pucuk Umun. Baru Pucuk Umun punya anak, Sang Prabu Haurkoning punya anak lagi Maharaja Upama. Ini yang garis kita warga Cikoneng semua. Maharaja Upama punya anak itu ngabihi Gedeng Kiai Gedeng Utama. Jadi Ki Gedeng Utama itu di sini tercatat sebagai Bupati Galuh. Ini ada catatan ini. Tuh, sebagai Bupati Galuh. Lalu beliau punya anak yang namanya Santoan Kolelet atau Eyang Wangsabaya dalam Surakarta. Punya anak lagi. Siapa? Nah, ini yang ada kerancuan. Anak daripada dalam Surakarta adalah Jangpati Janggabaya. Beliau sebagai tercatat di sini Bupati Ciamis. Nah, Jangpati Janggabaya punya anak pertama namanya Jangpati 1. Siapa? Yaitu Eyang Wira Utama. Lalu Jangpati 2 siapa? Jangpati kedua. Janggabaya di sini, di Benteng. Iya, itu yang kita kesana. Udah ketemu. Udah ketemu. Nah, itu Jangpati pertama. Iya. Itu tuh harusnya Jadi Jangpati pertama itu Ayahandanya Wira Utama. Betul. Jadi Jangpati Jangbaya. jelaskan dong. Iya. Oh, udah. Nah, anak kedua itu namanya Wiramantri. Inilah yang disebut Jangpati kedua. Kalau Jangpati pertama adalah abangnya Wira Utama. Di atasnya langsung dia ke Jangpati Jangbaya. Nah, baru tuh Wiramantri. Jadi yang Wiramantri ini adalah Jangpati kedua, Bupati Ciancang Utama. Nah, punya anak nih, ada Itu dua. Jangpati siapa yang kedua? Nah, nih yang Bupati kedua tuh, Ciancang. Bupati Ciancang tuh Jangpati kedua, yaitu Wiramantri 1. Nah, Itu. di mana coba Wiramantri 1? Di mana Wiramantri 1? Jangpati ya, Pak. Itu ada Ciancang. Itu yang di Tanjung Mangu. Jagabaya itu. Jadi kalau menurut naskah ini bukan Kertayana, Wiramantri 1 bukan. Santai santai. Kalau yang tahu mah diam pasti. Begitu katanya. Jadi memang anak langsung daripada Jangpati Janggabaya kalau menurut naskah ini. Karena kemarin gini, kita membedah juga mau mempersamakan persepsi tentang para pejabat-pejabat itu. Naskah kunonya itu ada di Cirebon dalam versi penjajahan VOC ya, ketika penjajahan Presiden Belanda. Ini semuanya kita mau akurkan, dan utusan di Cirebon ketika bisa dibawa ke sana kan Elang Johari ke sana ke Wira Utama. Kemana aki-aki teh? Supaya ada sinkronisasi. Ketika kita investigasi ke lokasi, ternyata di sana udah ada tanda-tanda di Wira Utama. Ini benar sesuai apa yang di naskah Cerbana-Nagari dibesarkan Kanoman. Maka insya Allah kalau nanti ya saudara kita atau keluarga besar keturunan Eyang Singamanggala kita semua mau membedah itu ke Cirebon, udah welcome. Nanti kita ke Cirebon. Next we Welcome. go to Cirebon and open again. Yeah, about connection with the Cirebon. Pelatonnya mana? Kanoman. Jadi tanggal 28 kita berangkat. Tanggal 28 itu ada panjang jimat mau. Maybe 28 have the Cirebon Maulid. I asked to brother Arif. Brother Arif. Kanoman ya, Brother Arif. Memang Arif juga dulu dekat sama Arif Nata Diningrat, dekat sama Sultan Sepuh Cirebon, dekat sama Kanoman juga. Ya. Lagi udah kontek-kontekan. Siap. Nanti kita ke Kanoman karena kemarin juga naskah Babad Carubanaga tentang sejarah Kanjeng Eyang Siliwangi itu ada di Kanoman. Artinya kan kita ya bingung juga ya, mungkin karena
di fenomena ini kan kita tetap perlu pemberesan, perlu ini hanya penertiban. Dan sekarang Cirebon juga sudah mulai menata dan sekarang Gunung Semung sudah mulai ya dikelola oleh Kanoman kembali karena ya kemarin ada polemik kayak keluarga lah, sama seperti beberapa kesultanan. Insya Allah mulai kita merapat ke sana, kita siap menjadi para jagabayan dari jagabaya yang ada. Ternyata jagabaya itu adalah jabatan. Maka ketika bisa Tritangtu itu adalah, kalau sekarang cerdas politik, Tritangtu itu adalah siasat Gunung Jati. Adalah sebelum Cijulang di apa namanya itu? Di pantai, masya Allah, amat di kota. Assalamualaikum. Di Batu Karas. Batu Karas itu ada wasilah leluhur. Penyebaran Islam tertua itu ada di Pangandaran, daerah kidul. Nah, itu. Maka di sana muncul gelar Wangsa Manggala, sebetulnya bukan kuburan itu. Wangsa Manggala. Nah, siapa tokoh itu? Wangsa itu berarti kan kebangsaan, berarti rukun. Manggala. Dan di sana lahirlah Sembah Agung dan Sembah Tafsir. Ahli agama. Jadi selalu digunakan ini mah Wangsa Manggala zaman Hindu, zaman Buddha, itu pasti asumsi orang-orang kita gitu. Kenapa harus didampingi dengan tadi Sembah Agung dan Sembah Tafsir? Nah ini ya bebaslah mereka berpendapat. Nah, tapi kita cari jelas bahwa sudah jelas mutlak bahwa itu tulisan orang tua di tahun 1870-an itu. Anggap Uyut kita ini sudah membuat satu rujukan, sudah kuat. Nanti kita sinkronkan di Cirebon. Jadi mau ke Banten, mau Cirebon pasti akan nyambung. Nah, kenapa kan yang heboh nih sekarang bicara tentang kekayaan yang cap singa itu kan Karena yang tadi beribu-ribu hektar cap singa. Bukanya ya wejangan dari Sunan Kalijaga. Itu yang paling kuat. Karena apa? Berarti Itulah sandinya itu. Ya sejajaran dari Kanjeng Sinuwun, Sunan Gunung Jati. Itu karena tatkala menghilangkan sihir di Tatar Jawa, ya Kanjeng Sinuwun turun langsung kan. Itu salah satu yang dirasain. Nah, kita harus investigasi tentang sejarah. Yang Sunan Kalijaga itu kan ke atas. Nah, itu kan putra pribumi Pituin. Dan yang Tanah raja. Ada orang mah tanah raja itu kan. Kenapa jadi tanah Indonesia? Kejawen atau Cengjawakan itu kan. Iya, tanah pemerintah. Sinuwun. Itu yang ada dalam doa-doa di sini. Inilah mulai letupan di 2003 ini tentang kasus Rempang ini, kasus nasional. Itu membagi penyemecut. Maka keturunan asli itu timbulnya sebetulnya baru di akhir tahun kembar, yaitu 2022 menyambut 2024. Iya, betul. Terah asli kayak di Palembang itu aslinya Pangeran Purbaya, itu kebetulan anak punya murid, kakeknya beliau itu Ahmad Purbaya langsung. Seru nih. Palembang. Iya, Palembang. Nah kayak sekarang naik itu yang ini Pawas, ada yang rambutnya gondrong tuh. Iya. Nah itu yang paling kuat si Pawas menurut keluarga itu. Jadi naskah-naskahnya saya dikasih lihat, kebetulan memang jamaah kita dan Sultan Babullah Aceh sering ke rumah itu, cucu langsung. Kemarin saya perintahkan untuk kembali mengambil tanah ulayat. Iya, harus tadi ambil tanah. Dan dia masih pegang itu dokumentasi. Betul. Jadi dia bilang naik semua, Palembang naik, Aceh naik. Nah, kemarin 10 hari di Riau sama Sultan Siak. Ini untuk merebut kembali, ngambil kembali istana Siak. Tunjuk kayak seperti itu, jadi kembalikan lagi ke ranah itu. Jadi kemarin 10 hari anak. Ya kalau di seberang kan di sana tanah wilayah, kalau di Nusantara sana berarti. tanah Pangangon. Itu Budi orang mah. Tanah Pangangon Karena- berarti nama. Ya karena namun Menyebabkan berbicara Pangangonan. namun berbicara pucuk umun, kita kan terah langsung ke orang-orang. dan wiwitan itu yang ada di kita tuh bilangnya kan wiwitan. Salah satunya Kanoman, Cirebon.
Kan beda versinya. Sultan Hasanuddin katanya perang sama Pucuk Umun di Gunung Karang. Itu versi dari mana itu? Itu mah biasa jika lagu sancang ini kan. Emang itu udah kian santang. Eta ibarat gitu. Yang sedang gudak-gudak Prabu Siliwangi. Provinsi lain itu udah ke kukian santang. Ada tukang beca aja. Udah Prabu Siliwangi itu lain arek ieu. Nah, jadi yang di abad 6 itu Rakyat Sancang. Ya, Rakyat Inilah yang Sancang. ketemu dengan Sayyidina Ali. Nah, Karena abadnya sama. Iya. Rakyat Sancang. Makanya ada satu klaim dari Skotlandia dan Buckingham itu masih ada darah ke sini. Rakyat Sancang itu Dan kan ini valid. Kenapa? Ini Jadi jauhnya benar. benar sejauh. Kawan kawan itu punya ada. Elizabethnya ya di Kulon. Ini orang ini. Keluarga Charles, orang Inggris. Kemarin anak baru ketemu. Turunan anak Kiai Basori Alwi, Malang. Berarti Itu yang ada pakai di rang sejarah nggak? kitab Pakai itu Sri Baduga Al ini Iya, tuh pakai berarti itu. benar Pakai. sahabat dari negeri timur jauh ya. kita mah nyambungna jeung Kalimantan Selatan. Karena di Rakyat dalam Sancang. kitab yang ada di India ada Sri Baduga Al Nyambungna jeung Kalimantan Sejarah Selatan. perang badan. Sejarah Raja perang Kalimantan Ya, Selatan Sri pertama Baduga Al teh ini tadi cuma ada di Nusantara kalau di Itu dia. Anak pernah ngomong sama Sultan Lain. Bugis kawan Ya, ini. lain. Dia bilang dia pernah Batang. ke Mesir. Sungai Batang ada ya. Sat, coba cari Apa di nama Mesir itu waktu Raja saya ke Kalimantan Mesir, Selatan pertama? itu ada babat di abad ke-6 itu ada Al-Hindi Zulia ya, Prabu Rasulullah yang Siliwangi. kemari. Anak curiga itu yang Al-Hindi ini adalah yang ini istrinya Purbasari. Namanya Ki Gedeng Misri. Kalimat Misri atau bahasanya guru minda, Ya. ya kan? Atau lutung kasarus. Iya. Orang Arab kalau dalam bahasa umum ditanya namanya bahasa amiyah. Ilaen. Mau kemana? Kalau orang yang ngaji ila aina. Tapi kalau di Arab ilaen. Dijawab minda. Min en. Dari mana engkau? Minda. Dari da itu apa? Negeri kayak tola'al badru alaina min saniyatil Wada. minda. Mana saniyatul wada? Mekah. Nah, inilah jangan-jangan guru, makanya di sanad guru minda ke atasnya kan kosong. Iya, betul. Ini ditemukan di Mesir ini ada anak lagi tuh mau ke sana. Yang dibahas sama Langakis itu nah. Iya, itu. Kan Makanya kitabnya di nyambung ya, Mesir. Nah, Eh. makanya dibahasnya nanti debaan itu harus sampai ke sana sejarahnya. Makanya keluarga Azmat Khan itu meyakini katanya yang Prabu itu masih zuriat. Wah, jangan-jangan kalau bener juga nih kalau diteliti dari ke atas laki semua kan minda. Dari guru minda. Kalau perempuan kan emang dari yang Ciwanara. Ini mungkin akan ada titik temu insya Allah. Insyaallah. Karena kalau ya buyut saya menyampaikan dulu akan ada satu fase zaman katanya gitu kan, dimana orang pribumi bukan mau menyingkirkan tapi membuka sejarah yang sebenarnya. Itu akan bermunculan duriah. Itu tatkala duriah berarti silsilah dari sana kan, dari kenabian. Nah, tatkala disampaikan Al-Mahdi itu bukan manusia, ajaran dan menjadi pelajaran yang harus dipelajari. Jadi 3, tatkala tadi kesufian itu ada, ajaran ya, pelajaran yang harus dipelajari. Makanya saya tatkala dari Tasikmalaya balik lagi ke Ciamis karena orang Ciamis, di sana santri lagi, di sini saya bikinnya balad santri karena pangeran santri itu Panjalu kan posisinya. Kalau dibilang santri di Galuh itu ngeri karena harus alim, santun, keilmuannya ya itu. Tatkala kita orang jalanan bahasanya itu kan yang terus mencari belajar terus, berarti kita hanya balad santri saja. Kalau saya berpikirnya ke sana karena saya mempelajarinya satu dari Cirebon itu tentang pangan ya, tanduran gagang kan gitu. Tatkala ada di pangan berarti ada peternakan, perkebunan, untuk apa? Bertahan hidup. Nah, untuk apa bertahan hidup? Tadi menggali potensi ya, mencari jejak para nabi kan itu. Itu salah satunya. Karena di Galunggung pun sama. Tatkala membuka tentang sejarah, Galuh itu guru
Batara Guru. Ada di Panumbangan kan itu, Medang Layang kan itu ada cirinya gitu kan, telapak kaki sebelah itu tadi yang dibilang Ki Ageng gede. Ya itu kalau dari Galunggung bahasanya uyut bayi Ya, katanya. Medang Layang itu sebenarnya kalimah mending laya cuma Mending laya, itu.